Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini gimana kabarnya? Sehat ya? Semangat ya? Semangat. Jadi saya berharap kegiatan belajar kita atau kegiatan yang kita jalani pada hari ini memberikan semangat, memberikan motivasi kita untuk terus belajar. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Oh, Jenny. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar kita berdoa dulu. Mari saya katakan kita mulai dulu dengan bacaan Bismillah ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kembali materi kita yang minggu lalu sudah kita sedikit singgung, yaitu tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memberikan urutan atau langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Pernahkah Anda membuat sesuatu di rumah? Misalnya membuat nasi goreng. Yang pernah? Dan pernah membuat kolak mungkin ya, pas di bulan Ramadan misalnya, atau mungkin es sirup atau apa. Itu semua kan ada prosedur, ada caranya. Jika cara itu tidak dilakukan dengan baik atau tepat atau dalam hal ini urut, maka yang terjadi ya, saya akan coba jelaskan apa itu teks prosedur ya. Jadi tadi saya gambarkan singkat bahwa teks prosedur adalah teks yang menerangkan langkah-langkah atau cara-cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Maka dalam teks prosedur itu tentu ada bagian-bagian, ya kan? Yang pertama orientasinya, ada langkah, ada tujuannya. Misalnya membuat wedang jahe. Wedang jahe punya manfaat apa sih buat tubuh kita, atau ada kandungan apa sih di jahe? Jadi dalam teks prosedur itu nanti ada bagian-bagian. Nanti kita bahas lebih dalam berkaitan dengan teks prosedur. Nah, teks prosedur ini menjadi penting, menjadi kompleks ketika prosedur yang nanti dibuat atau prosedur atau kegiatan atau langkah yang dibuat itu adalah langkah yang kompleks. Kalau kita ini sekedar misalnya membuat wedang jahe, membuat sirup atau membuat kolak misalnya, itu kan langkah sebenarnya. Bahkan di kemasan produk makanan tertentu itu juga masih ada prosedurnya. Bahkan di mie instan itu juga ada. Namanya apa biasanya di mie instan itu? Service suggestion, saran penyajian. Jadi itu juga teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang misalnya prosedur operasi itu kan kompleks karena tidak hanya satu dua langkah yang nanti disajikan. Langkahnya mesti banyak, prosedurnya juga mesti banyak, dan itu butuh keterampilan dan butuh urutan yang jelas dan harus kita taati. Jika ada satu urutan yang dilewati, potensinya bisa fatal atau dalam tanda petik bisa malpraktek. Makanya dalam beberapa kasus kita itu ada orang misalnya operasinya gagal karena dan seterusnya, misalnya. Bisa jadi mungkin dalam praktik operasinya itu ada satu urutan atau langkah yang ketika ditinggal atau tidak dilakukan menjadi sesuatu yang menjadi fatal. Atau misalnya prosedur benerin sepeda motor. Kalau saat benerinnya, kalau bukannya sih oke, tidak apa-apa. Tapi waktu mau mengembalikan itu, jika nanti ada prosedur yang terlewat, mungkin kan ada komponen yang tidak terpasang. Taruhlah sepupu turah satu, nah kan repot. Kalau dipasang wabe, ternyata ada satu sepup atau baut yang mungkin tertinggal. Nah kita coba, tertinggal di mana? Di bagian yang mana? Kan agak riskan, agak
Setelah tadi saya sampaikan ya materi berkaitan atau saya sudah jelaskan tadi berkaitan teks prosedur, sekarang saya mau bertanya kepada apa yang terjadi jika dalam prosedur atau teks prosedur itu ada satu langkah yang tidak dilakukan. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi jika dalam teks prosedur itu ada satu langkah atau langkah yang tidak dilakukan atau terlewatkan? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi pada aktivitas melaksanakan atau membuat sesuatu tadi jika ada satu langkah yang tidak kita laksanakan? Coba apa yang kira-kira terjadi jika ada satu langkah yang terlewat? Bisa membuat hasil tidak sesuai, Pak. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi apa ya? Jawabannya tadi bagus sekali ya. Saya apresiasi bahwa jawabannya tadi bagus, bahwa akan terjadi hasil yang tidak sesuai yang diharapkan karena prosedur atau langkahnya ada yang terlewat, Jadi kegiatan atau efek fatalnya dari satu langkah yang tidak dijalankan tadi maka bisa mempengaruhi hasil dari kegiatan atau prosedur membuat atau langkah-langkah membuat sesuatu jadi tidak sesuai atau bahkan mungkin gagal. Ya, sekarang kita coba manfaatkan media kita yang hari ini bawa HP, silakan boleh dibuka HP-nya. Kita gunakan media itu untuk kita cari referensi berkaitan teks prosedur. Silakan Anda cari, boleh teks prosedur membuat nasi goreng, boleh membuat wedang jahe, boleh membuat apa saja yang ingin Anda coba cari cara atau langkah-langkahnya. Silakan buka YouTube boleh, buka Google boleh. Silakan buka HP-nya dan nanti kita amati bersama prosedur pembuatannya. Ya, silakan dicari ya di perangkat dan miliknya sendiri. Cari teks prosedur membuat atau langkah-langkah membuat sesuatu. Boleh kalau misalnya yang belum punya KTP boleh bikin atau cari teks prosedur membuat KTP. Nanti jadi Anda punya pemahaman bikin KTP ternyata dia. Nah itu Ahmad sudah nyari. Teks prosedur apa itu Bapak? Membuat nasi goreng, Pak. Membuat nasi goreng boleh. Nah nanti dari sana bikin nasi goreng yang enak itu gimana? Apa nasinya dulu yang dimasukkan? Apa minyak dulu? Apa bumbu dulu? Apa saus atau kecap dulu? Nanti dari sana kita tahu bahwa prosedur membuat nasi goreng yang enak itu ternyata ada cara langkah-langkah. Ya, jadi saya akan coba membuat atau membagi Anda menjadi dua kelompok dan nanti silakan Anda berdiskusi di kelompok tersebut, tentukan atau pilih teks prosedur apa yang ingin Anda buat, ya kan? Coba nanti berdiskusikan, Anda bikin, Anda rancang, Anda susun teks prosedur tadi. Boleh nanti Anda cari referensi di media sosial, boleh di
Prosedur apa? Nasi goreng. Oke, nasi goreng boleh. Nanti silakan bikinkan teks prosedur buat nasi goreng. Yang kelompok 2 ya, mulai kelompok 2. Ini jangan ngobrol sendiri. Jadi jangan ngobrol sendiri ya, Dimas. Ya. Oh ya, kelompok 2 sudah mulai ya. Jangan. Prosedur apa? Bikin apa? Mie telur. Oke, boleh mie telur ya. Kelompok 2 bikin mie telur. Apa itu mie telur? juga ya semua. Ya, anak jangan tidur, bangun. Nah, silakan diskusinya dilanjutkan. Ya, terima kasih. Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita ya. Kita tadi sudah belajar bagaimana teks prosedur itu diproses dan dibuat, termasuk langkah-langkah membuat teks prosedur. Ada tadi yang membuat nasi goreng, ada yang membuat mie telur dan seterusnya. Jadi pembelajaran hari ini kita anggap cukup, dan saya berharap apa yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Dari saya